Selamat sore, perkenalkan nama saya Fredericia Marceline dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dari sini saya akan membuat video untuk mengerjakan soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, yang pertama, soal yang pertama itu ini soalnya. Oke, langkah pertama kita mulai dari Excel. Di sini sudah sesuai dengan datanya, sudah sesuai dengan data yang kita ambil di soal. Oke, ini alternatifnya alternatif A, B, C. Kriterianya adalah kriteria 1, 2, 3, dan 4. Di kriteria 1, ini datanya. Ada 3.000, 1.500, 2.000. Di kriteria 2 ada 5, 10, dan 7. Di kriteria 3 ada 6, 3, dan 5. Di kriteria 4 ada 8, 7, dan 8. Oke. Untuk bagian pembaginya kita menggunakan rumus maksimum. Itu sama dengan max, sama dengan kita copy dari bagian sini, dari kriteria 1 sampai di alternatif 3. Oke, kita copy ini, kemudian hasilnya di sini 3.000. Di sini nilai maksimumnya adalah 3.000. Kemudian di sini juga sama prosesnya, itu nilai maksimumnya adalah 5. Di sini juga di sini nilai minimum ya. Untuk di kriteria 2 nilainya minimum, di kriteria 3 juga minimum, di kriteria 4 itu menentukan nilai maksimum. Mengapa di kriteria 2 dan kriteria 3 itu nilainya minimum? Oke, karena untuk menentukan jarak, untuk berhubungan dengan jarak, dan juga tingkat persaingan di sini menggunakan nilai minimum. Oke. Kemudian kita lanjut di bagian normalisasi. Untuk di bagian normalisasinya itu ini nilai 1 ini didapatkan dari 3.000 dibagi 3.000 ini dibagi dengan nilai 3.000 di bawah ini. Kemudian di bawahnya ini juga 1.500 dibagi dengan 3.000 ini hasilnya 0,5, dan berikutnya untuk seterusnya. Dan kemudian untuk mendapatkan nilai bobotnya itu didapatkan dari ini. Kita lihat kembali ke soal. Bobotnya itu kita lihat dari soal ada 0,40, ada 0,10, ada 0,30, ada 0,20. Bobotnya ini sudah ada di soal, kita tinggal masukkan saja bobotnya. Kemudian untuk menentukan V1-nya. V1-nya kita cari dari B7. Dari B7 ini kali dengan B10 kali dengan bobot, kemudian angka normalisasi ini dibagi dengan bobot lagi, ini juga sama dibagi dengan bobot, ini juga dibagi dengan bobot. Kemudian di bawahnya juga sama. Oke. Aduh. Oke. Di sini juga sama. Ini dari nilai dari ini dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan dibagikan dengan bobot kembali. Untuk di V3 juga sama, dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan.
Oke. Oke, ini untuk di metode SAW-nya. Ini untuk metode SAW untuk di codingnya. Alternatifnya alternatif A, B, dan C. Kriteria ada kriteria penduduk, jarak, persaingan, dan akses. Kemudian untuk benefitnya ada benefit, cost, dan benefit. Benefit itu adalah nilai positif, cost adalah nilai min. Untuk bagian kepentingan, sini ada W1-nya ada 0,40, W2 adalah 0,10, W3 adalah 0,30, dan W4 adalah 0,20. Oke, untuk alternatif kriteria adalah 3.5678, ada 1.510.37, ada 2.756. Ini untuk printnya, ini untuk pembaginya. Ini pembagi untuk nilai min dan maksimalnya. Kemudian untuk dibagi normalisasi. Oke, ini juga. Oke, kita coba run. Kita running. Oke, ini hasilnya. Oke, ini untuk soal yang. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Itu nomor 2. Itu tentang optimalisasi penentuan jurusan. Ini dengan menggunakan metode weighted product atau WP. Oke, ini soalnya. Kemudian ini kriterianya. Ada K1 untuk rasio lulus tepat waktu, ada K2 untuk angka kelulusan, ada K3 untuk jumlah penelitian, ada K4 untuk kepuasan mahasiswa. Kemudian ada bobotnya. Bobotnya ada 0,35, ada 0,25, ada 0,25, dan ada 0,15. Dari data nilai 3 jurusan yang dipertimbangkan, itu ini ada datanya. Oke. Kita lanjut untuk metode WP. Oke, ini adalah data realnya. Sudah ditunjukkan di soal ini. Oke, sudah sesuai ini. Di ini untuk cash benefitnya di sini adalah benefit semua, itu nilai positif semua. Kemudian kita akan menentukan bobotnya. Di sini bobotnya sudah ada ya. Kita langsung ke untuk menghitung nilai vektor S-nya. Oke. Untuk mendapatkan nilai vektornya, kita kuadratkan. Kita kuadratkan dari mana? Dari ini. B1 kuadratkan dengan ini, nilai bobotnya. Kemudian dikalikan dengan ini, nilai 90, kuadratkan dengan 0,5, kemudian dikalikan hingga, Oke, ini hasilnya 20.000. Ini juga sama cara kerjanya, ini juga sama. Kemudian total dari semua ini kita sum, jumlahkan dari ini sampai dari S1 sampai S3 hasilnya 56.000, 56,45582. Kemudian kita menghitung vektor.
Ini dari mana kita mendapatkan nilai vektor? Dari ini. Dari nilai ini, dari vektor S dibagi dengan total. Dari vektor S dibagi dengan total, kemudian hasilnya 0,361141. Ini juga sama 0,330409. Ini juga sama V3 0,30845. Oke, dari sini hasilnya kita dapat menentukan. Oke, di sini kita akan menentukan optimal untuk perkembangan lebih lanjut. Itu di vektor 1 dengan nilai 0,361141. Oke, karena kita masuk di bagian programnya. Ini untuk di white produknya. Oke. Ini kita masukkan kriterianya resolution ABC, kriteria 1, kriteria 8, 79, kriteria yang kedua ada 90, 85, 88, kriteria yang ketiga ada 30, 25, 15, kriteria yang keempat ada 8, 9, dan 7. Kemudian ini untuk bobotnya itu ada 0,35, 0,25, 0,25, dan 0,15. Ini untuk membuat data frame-nya. Ini untuk normalisasi datanya. Oke. Ini untuk menghitung nilai weight produknya atau WP. Ini untuk menampilkan perhitungan WP. Ini untuk menampilkan hasil perankingan. Oke. Kemudian ini untuk menampilkan hasil perhitungan WP. Ini untuk menampilkan hasil perankingan yang di bagian sini. Kemudian ini untuk menampilkan jurusan terbaik. Oke, kemudian kita run. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Ini untuk hasil perhitungan baik produknya. Oke, ini untuk hasil perankingan jurusan. Kemudian untuk hasil perankingan jurusannya, jurusan A adalah yang paling optimal dengan nilai WP tertinggi yaitu 0,942. Oke, sekian. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ini studi kasusnya untuk optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau IT untuk sistem pendukung keputusan atau DSS menggunakan metode AHP. Inilah konteksnya. Kemudian di sini saya akan bahas tentang kriteria dan alternatif. Untuk di bagian kriteria, di sini adalah biaya implementasi dan operasional, C2 adalah fungsionalitas dan fitur, C3 adalah kemudahan penggunaan dan user interface, C4 adalah dukungan dan update dari vendor, C5 adalah keamanan data. Kemudian alternatif teknologi adalah teknologi yang pertama teknologi 1, teknologi 2, dan teknologi 3. Tahapan AP. Yang pertama kita akan menentukan bobot kriteria. Oke, di dalam penentuan bobot kriteria ini adalah buat matriks untuk perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot antar kriteria. Ini melibatkan input dari para ahli atau pengambilan keputusan tentang pentingnya suatu kriteria dibandingkan dengan yang lain. Oke, kita masuk di bagian ini.
Kita mulai dengan matriks perbandingan. Di sini kita masukkan nilai mutlaknya. Ini adalah nilai mutlaknya. Kemudian untuk dibagi 0,3 ini didapatkan dari 1 dibagi dengan nilai 3. Kemudian 2 ini dibagi dengan nilai 5. 1 dibagi 5. Kemudian 0,667 ini didapatkan dari 1 bagi 6. Kemudian 0,1428 ini dapat dari 1 dibagi dengan 7. Untuk ini pun juga sama, dibagi dengan angka 3, 0,2 didapatkan dari bagi 5, 0,1667 dapatkan dari 1 bagi 6. Kemudian 0,2 ini juga sama, dapatkan dari 1 bagi 5, 0,33 ini dapat dari 1 bagi 3. Untuk 0,5 dapat dari 1 bagi 2. Oke, kemudian total di sini menggunakan nilai sum, itu di copy dari C1 sampai C5, seterusnya sampai di ujung sini. Oke, kita lanjut, kita kembali ke bagian soal. Itu evaluasi alternatif untuk setiap kriteria. Membuat matriks perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif memenuhi kriteria yang diberikan relatif terhadap alternatif lainnya. Oke. Ini kita lakukan normalisasi di bagian sini, guys. Jadi nilai ini, matriks ini nanti dibagi dengan total. Ini juga dibagi dengan total, ini juga dibagi dengan total sampai di C5. Oke. Untuk di C2 pun juga sama. Itu dari 3 bagi 4,7 hasil 0,63, 1 bagi 4,7, 0,21 seterusnya. 0,333 dibagi dengan 4,7 hasilnya 0,070922. 0,2 dibagi dengan 4,7 hasilnya 0,042553, 0,6117 hasil 0,3263. Lanjut dari 5 ini hasil normalisasinya 5 dibagi dengan 9,533, terus di bawahnya 3 dibagi dengan 5,933, 1 dibagi dengan 9,533, di bawahnya 1 dibagi dengan 9,533, 0,333 dibagi dengan 9,533. Untuk di C4 pun juga sama, 6 dibagi dengan 17,5, 5 dibagi dengan 17,5 hasil 0,28, 5 dibagi dengan 17,5 juga sama, 1 dibagi dengan 17,5 hasilnya 0,576143, 0,5 dibagi dengan 17,5 hasilnya 0,025871. Untuk di C5 pun juga sama, ini Kelar dengan C5, 7 dibagi dengan 19 hasil 0,36841. Di sini nilai 6-nya juga sama, 6 dibagi dengan 19 hasilnya 0,157589. 3 dibagi dengan 19 hasilnya 0,15, 0,1578995. 2 dibagi dengan 19 hasilnya 0,105263.
1 bagi 19 hasilnya 0,052632. Ini untuk menentukan. Kemudian kalkulasi bobot dan prioritas. Untuk menghitung bobot dan prioritas untuk kriteria dan alternatif menggunakan prinsip engine value dan engine factor. Memastikan konsistensi dengan menghitungkan konsentrasi rasio dan membandingkan dengan nilai threshold biasanya 0,10. Ini adalah jumlah bobotnya semua. Ini jumlah bobot dari C1 sampai C5. Ini juga sama, hasilnya 2,416687. Kemudian ini juga jumlah dari jumlah bobot dari normalisasi C1 sampai C5. Untuk yang di bagian C2 hasilnya 1,309834. Kemudian untuk di bagian C3 kita sum dari sini sampai sini hasilnya 0,727593. Untuk di bagian C4 dari 0,94 ini bobotnya 0,316378. Ini juga sama jumlah bobotnya. Oke. Kemudian ini untuk engine value. Kemudian ini untuk engine vektornya. Untuk engine value-nya, untuk mendapatkan engine value-nya itu adalah nilai total dari seluruh bobot ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Di sini jumlah kriterianya ada 5. Jadi dari C1 sampai C5 dibagi dengan kriterianya itu 5, hasilnya 0,966675. Di bawahnya pun sama, jumlah total semuanya dibagi dengan kriterianya itu 5, jadi hasilnya 0,523933. Kemudian untuk di nomor C, ini juga jumlah total dari ini sampai sini, kemudian dibagi 5, hasilnya 0,126551. Ini juga hasilnya 0,091679. Ini adalah engine vektornya. Untuk mendapatkan engine vektornya kita dapat dari hasil matriks ini. Ini dikalikan dengan engine value-nya. Nilai vektor ini dibagikan dengan engine value-nya. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama dibagi dengan engine value. Ini juga sama dibagi dengan engine value-nya. Ini juga sama dibagi dengan engine value. Ini juga dengan engine value. Jadi untuk bagian pertama engine vektornya 5,395303. Untuk di bawahnya juga sama, 2,9,2693. Ini hasilnya sama, seterusnya ke bawah. Kemudian kita kembali ke soal. Itu agresi bobot, mengagregasikan bobot
untuk mendapatkan nilai akhir untuk setiap alternatif dengan menggunakan bobot kriteria dan bobot alternatif pada setiap kriteria. Ini kita menggunakan ini. Ini lagi kita ambil nilai random, nilai acak. Oke. Sini sudah saya tentukan nilai maksimal dan nilai minimumnya. Ada cost, benefit, cost. Oke. Untuk nilai utilitas di bawah sini, nilai utilitasnya itu didapatkan dari ini 6.000 dikurangi dengan 6.000 dibagi dengan 6.000 dibagi dengan nilai minimumnya. Jadi hasilnya 0. Ini juga sama. 100 ini juga karena sudah tidak dapat dibagi, dikali 100 hasilnya 100. Oke. Ini juga sama. Ini 40 juga sama. 5,1 ini juga sama. Oke, kemudian untuk mendapatkan ratingnya. Ratingnya itu adalah jumlah dari L1 dikali dengan ini dikali dengan ini juga dibagi dengan ini dikali dengan ini juga. Oke, sehingga mendapatkan ratingnya seperti ini. Untuk A1 21,82104, untuk A2 154,1187, untuk A3 1,64,3456. Untuk mendapatkan nilai CI-nya itu didapatkan dari nilai ini dari I17 dikurangi 5 dibagi 5 kurang 1. Hasilnya 0,098826. RI-nya 1,12 karena ada 5 kriteria. Kemudian untuk menilaikan nilai CR-nya itu dari nilai CI dibagi dengan RI, hasilnya 0, Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di bagian Python-nya. Ini ada import numpy as np, kemudian kita masukkan untuk kriterianya. Ada matriksnya itu 1, 3, 5, 6, 7, 0,33, 1, 116, 0,2, 0,33, 1, 53, 0,6. Oke. 0,2, 0,21 dan 2. Kemudian di bawahnya ada 0,842857, 0,1667, 0,03. 333, 0,5 dan 1. Untuk menghitung jumlah, ini untuk menghitung jumlah, kemudian ini untuk di bagian normalisasi kolomnya, kemudian ini untuk engine value dan engine vektornya. Oke, untuk menghitung engine value dan engine vektor ini juga. Kemudian kita coba run. Oke, kemudian kita coba run. Oke. Untuk engine value-nya di sini nilai max-nya itu ada 1,0002, untuk CI adalah 1.
Oke. CR-nya konsisten relasi 0,892. Statusnya adalah konsisten. Oke, sekian dan terima kasih.